Selamat pagi pemirsa. Maraknya keterlibatan hampir 200.000 anak dalam judi online, judol, termasuk puluhan ribu anak di bawah usia 10 tahun menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia. Judi online tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah perilaku individu, melainkan bentuk eksploitasi digital yang sengaja menyasar anak-anak lewat berbagai platform dan kemudahan akses. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 11 Juni 2026 dengan tema Lindungi Generasi dari Jeratan Judol bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya Mas? Sehat. Sehat, tapi generasi muda kita terancam sangat tidak sehat atau bahkan sakit. Tapi pertanyaannya begini Mas Jaka, kalau ini kan kali kesekian ya kita membahas soal judol dan spesifiknya kepada anak-anak. Apa yang bisa kita pegang sebagai jaminan bahwa segenap stakeholders, terutama pemerintah, bisa memberantas judol, apalagi untuk anak-anak? Ya, sebenarnya kan tanggung jawab untuk mengatasi judol khususnya anak-anak kan tidak hanya di pemerintah ya. Keluarga juga punya peran yang sangat besar. Tetapi kan sebagai masyarakat ya kita berharap pemerintah yang terdepan. Karena mereka yang punya perangkat, punya segala instrumen untuk menghadapi ancaman judol khususnya terhadap anak ini. Makanya ketika Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadikan perlindungan anak dari jeratan judol itu sebagai prioritas nasional, ya kita sambut positif. Cuman persoalannya ya kita tunggu implementasi nanti seperti apa. Karena kalau kita lihat selama ini kan ya tidak jarang kementerian-kementerian programnya bagus tetapi implementasinya kurang bagus. Jadi mudah-mudahan ini adalah langkah yang betul-betul dijalankan nanti secara konkret sehingga hasilnya betul-betul bisa terlihat bahwa pemerintah itu punya aksi yang nyata untuk mengatasi judol khususnya terhadap anak. Ya, karena kalau ini pernyataan yang baik muncul dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi kalau kita bicara judi online, itu kan melibatkan juga Komdiji, melibatkan juga kepolisian, melibatkan juga beberapa pihak yang lain yang sampai saat ini kita belum dengarkan merespons pernyataan Menteri ini. Itu bagaimana Mas? Ya, sebenarnya kan ini ditetapkannya perlindungan anak dari jeratan judol itu kan nanti akan mempercepat implementasi Perpres tentang peta jalan pelindungan anak di ranah daring. Dari situ sudah ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Kementerian P3A. Salah satunya misalnya memperkuat pencegahan, kemudian juga memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait. Kemudian juga meningkatkan sosialisasi terhadap ancaman-ancaman judol terhadap masyarakat. Yang mudah-mudahan dari 3 poin ini sebenarnya sudah cukup bisa kita harapkan ya. Tetapi lagi-lagi nanti pelaksananya di lapangan seperti apa? Itu pertanyaannya dan kita akan bahas itu Mas Jaka. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 11 Juni 2026. Lindungi generasi dari jeratan judol. Lindungi generasi dari jeratan judol. Beberapa waktu lalu, kita pernah dibikin kaget sekaligus miris saat Kementerian Komunikasi dan Digital merilis data bahwa hampir 200.000 anak Indonesia telah terpapar judi online atau judol. Anak-anak itu berpendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Yang lebih menyisakan lagi dari data itu, 80.000 anak diantaranya berusia di bawah 10 tahun, alias masih duduk di bangku SD. Tidak ada kesimpulan lain, data-data itu jelas menjadi alarm keras bagi bangsa ini. Dari total jumlah anak Indonesia yang mencapai 88,81 juta per Mei 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah 200.000 anak yang bermain judol memang belum ada 1%-nya. Namun, angka yang mencapai 200.000 tetaplah bukan angka yang sedikit.
Sulit dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Usia mereka rata-rata akan berada di kisaran 30-an tahun saat Republik ini mencapai Indonesia Emas pada 2045. Artinya, di usia seabadnya, negeri ini bakal memiliki ratusan ribu penjudi di usia produktif jika candu judi mereka tak segera disembuhkan sejak dini. Teramat mengerikan membayangkan negeri ini di masa mendatang dihuni oleh para penjudi. Karena itu, kita perlu mengapresiasi langkah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A yang telah menetapkan perlindungan anak dari jeratan judol sebagai prioritas nasional. Anak-anak memang harus dilindungi sejak dini. Cara berpikir pemerintah dan masyarakat harus mulai bergeser. Harus lebih kritis dengan tidak lagi memandang judol hanya sebagai masalah perilaku individu semata, tapi sudah menjadi bentuk nyata dari eksploitasi digital. Anak-anak yang belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami manipulasi digital ataupun risiko jangka panjang dari perjudian tentu menjadi mangsa empuk para bandar judi. Mereka paham betul cara membentuk anak-anak itu menjadi penjudi masa depan. Saat ini dengan gencar mereka menyisipkan link aplikasi judi di aplikasi game yang digemari anak-anak. Diimbuhi dengan kata-kata gacor pasti menang. Anak-anak yang belum sepenuhnya bisa menalar apalagi memahami, banyak yang langsung tertarik mengakses link jahanam tersebut. Para bandar juga paham, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah itu sepenuhnya masih mengandalkan uang jajan dari orang tua sebagai pemasukan mereka. Karena itu, para bandar tak mematok taruhan yang tinggi untuk bermain. Kini cukup dengan Rp10.000. Siapapun sudah bisa berjudi. Cara deposit pun makin gampang dibuat bandar. Bisa dengan kirim pulsa, dompet elektronik, uang elektronik, bahkan QRIS. Melihat makin cerdik dan piawainya para bandar itu dalam mengelola situs judi, kita tentu tak boleh kalah cerdik dalam melindungi anak-anak kita. Kalah selangkah saja fatal akibatnya. Apalagi kalau kalah beberapa langkah, generasi emas kian terancam. Pemerintah dan penegak hukum tentu tak dapat bekerja sendirian. Justru perlindungan anak harus dimulai dari keluarga karena menjadi benteng pertama pembentukan mental anak. Seringkali tanpa sadar kita menggunakan judi slot sebagai bahan candaan di tengah masyarakat, bahkan di tengah keluarga untuk menghangatkan suasana karena mengundang tawa. Tapi jika anak sampai salah mengartikannya, mereka bisa menganggap hal itu hanyalah sebuah kesalahan sepele yang tak apa jika sesekali mencobanya. Kita mesti ingat bahwa fase anak-anak adalah fase manusia yang dipenuhi rasa ingin tahu dan selalu penasaran untuk mencoba segalanya tanpa dibarengi pengetahuan yang mumpuni akan baik buruknya. Jika salah membentuknya, coba-coba itu kelak bisa berubah menjadi bom waktu. Upaya melindungi anak-anak dari paparan judol mesti jadi agenda bersama dan dilakukan segera. Sebab pada usia emasnya nanti, Indonesia tentu tak boleh diisi oleh manusia yang menggapai takdir lewat peruntungan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu Mas Jaga, pemirsa Metro TV, untuk kita dengarkan pendapatnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Halo Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, ini Menteri sudah meningkatkan kewaspadaan, tapi pertanyaannya, kalau kemudian misalnya situs judolnya tetap bermunculan, apakah kemudian kita bisa lindungi anak-anak kita, Bu? Silakan Bu Lia. Sebenarnya ini kan sebenarnya dalam masalah ini garda terdepan itu kan orang tua ya, orang tua. Orang tua. Ya, orang tua sebagai garda terdepan, baru lingkungan dan sebagainya. Ya. Tapi kenyataannya sekarang ini banyak orang tua yang terlibat, ya, yang main judol juga. Nah, jadi ini susahnya ini, anak-anak itu kan meniru, ya, dia meniru, dia itu belum berpikir, dia hanya meniru.
Nah, jadi kalau orang tua banyak terlibat, maka anak-anak juga mengkhawatirkan ini karena memberikan contoh yang tidak baik. Jadi ini juga sebenarnya bukan untuk anak-anak saja, tapi orang tua, dihimbau untuk orang tua, ya bahwa judul itu bisa memberikan akibat negatif kepada anak-anak karena dia mencontoh. Karena ini kan usia-usia saya lihat ini usia-usia mencontoh semua. Ya, dia tidak berpikir, dia hanya mencontoh. Nah, yang terlibat itu banyak orang tua juga. Ya. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik antara orang tua, lingkungan, kemudian pemerintah, sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal dan bisa diminimalisir kejadian-kejadian yang bukan bisa menghancurkan negara kita ini, karena ini adalah generasi muda yang akan membuatkan negara kita ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Ini saya baru terpikir ini Mas Jaka, kalau orang tuanya yang ikut main atau main duluan, anak-anak ini niru. Nah, ini bagaimana nih? Ya bisa jadi ada kasus-kasus seperti itu. Tapi yang pasti begini, serangan judul terhadap anak itu kan sudah luar biasa masif ya. Bahkan iming-iming yang mereka tawarkan itu kan sangat menggiurkan. Mereka misalnya mendompleng di akun-akun gym yang begitu sangat menarik anak-anak. Kemudian juga deposit untuk bermain itu juga sangat mudah, nilainya juga sangat kecil, 10.000 saja sudah cukup. Jadi kan godaan-godaan yang sangat luar biasa menggiurkan itu bisa mengancam anak yang mentalnya itu kan masih labil, masih bisa terombang-ambing, belum bisa memikirkan secara matang dampaknya ke depannya seperti apa. Jadi sekali lagi perlu ada, betul tadi Bu Lia katakan, betul harus ada koordinasi kerjasama antara semua pihak, baik itu orang tua, lingkungan, dan pemerintah. Dan sekali lagi apa yang dilakukan pemerintah itu secara program atau kebijakan sebenarnya sudah cukup bagus. Yang kita tunggu sekali lagi hanya tinggal implementasi. Seperti Kemenko Info misalnya, itu kan sudah jutaan situs judul yang diblokir. Kemenkom Digi sekarang. Iya, Kemenkom Digi ya. Tapi kan situs-situs baru itu kan terus bermunculan. Jadi perlu ada perlombaan teknologi yang juga tidak kalah penting. Jadi kan katanya ada istilah maling itu kadang lebih canggih daripada penegak hukum. Ya bisa jadi ini juga terjadi di situs-situs judul kan. Dan pemerintah juga misalnya juga sudah melakukan kebijakan yang sangat bagus menurut saya, adalah membatasi atau melarang anak usia di bawah 16 tahun untuk memiliki akun di media sosial. Bahkan yang sudah punya akun harus di take down. Tetapi kan ya kita lihat itu kan kebijakan berlaku mulai 28 Maret 2026. Tetapi sampai sekarang belum ada informasi yang cukup berapa banyak yang sudah di take down. Kalau TikTok katanya sudah 780.000 akun anak di take down. Tetapi yang akun-akun platform-platform lain, Facebook, Instagram, YouTube itu kan kita belum dapat informasi. Jadi perlu ada kerjasama juga dari perusahaan media sosial. Dan kalau mereka tidak mau bekerja sama, ya pemerintah harus betul-betul tegas. Seperti yang di Australia misalnya. Australia juga sudah lebih dulu menetapkan kebijakan anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki medsos. Itu kan dilarang. Dan mereka terapkan itu dengan tegas. Kalau platform yang melakukan pelanggaran berat dan berulang, itu bisa didenda hingga lebih dari 500 miliar rupiah. Saya pikir hal-hal seperti ini harus betul-betul dikedepankan pemerintah. Jadi platform itu juga tidak bisa seenaknya menampung situs-situs yang mengancam jiwa anak-anak. Yang juga dipertanyakan orang ini, Mas Jaka, tadi kan kita bicara pencegahan ya. Ketika kita tekan atau kita take down situs-situs, yang sering dipertanyakan orang adalah penghukuman. Belum lama kita membahas terkait dengan bandar judol yang ada di tengah-tengah Jakarta, tidak jauh dari pusat pemerintahan Republik ini. Kita belum tahu lagi tuh ujungnya seperti apa. Nah, apakah memang kita masih serius untuk memberantas judol, termasuk untuk anak-anak?
Karena kita jarang mendengar hukuman berat bagi para pelakunya. Bagaimana, Mas? Bahkan kalau kita lihat dalam kasus Kemenko Gigi waktu itu kan ada beberapa pegawai yang juga malah terlibat dalam situs-situs yang ilegal. Kita hukumannya juga tidak terlalu berat-berat amat. Itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi untuk menghadapi tingkat kriminalitas yang sangat mengancam anak-anak, sebenarnya pemerintah betul-betul harus tegas. Tidak boleh, tidak hanya pemerintah, semua pengelola negara lah, baik itu pemerintah eksekutif maupun yudikatif, penegakan hukum. Tindakan segera apa yang harus dilakukan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, yang kita bisa lakukan ya sambil menunggu tentunya pemerintah bertindak lebih tegas, apa yang kita bisa lakukan di keluarga kita masing-masing nih, Mas? Iya, ini tanggung jawab keluarga yang menurut saya sangat tidak ringan ya. Karena ancaman dunia digital itu kan sungguh mengkhawatirkan. Jadi perlu ada pendidikan khusus terhadap anak-anak kita. Artinya kita mesti kasih tahu pelan-pelan. Kalau dalam sebuah diskusi itu kan ada di Medan beberapa waktu yang lalu ada testimoni yang dilakukan oleh beberapa orang tua, ya mereka tidak menekan anaknya untuk betul-betul meninggalkan gawai, tetapi mereka memberikan pengertian yang bisa dipahami oleh anak-anak. Betapa bahayanya kalau kita membuka situs-situs yang belum kita pahami, karena itu bisa mengganggu mental kita. Apalagi kalau kasus-kasus judul itu kan tidak hanya mengganggu jiwa anak, tapi juga bisa memicu kriminalitas sekunder kan. Anak-anak yang sudah kejadian judul itu kan dia tidak peduli uang orang tuanya diambil. Kemudian juga suka berbohong, bahkan dia juga nekat untuk meminjam uang di pinjol ilegal, yang akhirnya yang menjadi korban juga orang tuanya karena mereka harus bertanggung jawab. Jadi benteng pertama untuk membentengi anak-anak dari ancaman judul di dunia maya yaitu orang tua. Jadi orang tua mesti memberikan pengertian betul kepada mereka sehingga paling tidak anak-anak itu punya filter sehingga mereka tidak begitu gampang terjerumus ke judul di internet. Jadi memang kita nggak bisa ya sebagai orang tua, anak kan sudah sekolah, itu tugas guru saja gitu, tidak bisa begitu ya? Iya, kalau di beberapa negara di luar negeri itu justru di sekolah itu juga mulai dibatasi kan. Bahkan di Finlandia itu model pembelajarannya mulai mengesampingkan internet gawe, tapi udah mulai kembali ke buku, ke pensil, ke gambar dan segala macam. Ya mereka betul-betul menyadari bahwa internet itu di satu sisi bagus, tetapi di satu sisi juga menjadi ancaman yang sangat serius. Kita harap apa yang kita bicarakan ini menyumbangkan pemikiran bagi memberantas judul untuk anak-anak. Mas Jaka, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi. Pemirsa, kita sebagai orang dewasa harus sadar fase anak-anak adalah fase manusia yang dipenuhi rasa ingin tahu. Anak-anak sekarang bilang kepo, tanpa dibarengi pengetahuan akan baik buruknya. Kalau mereka salah langkah, aksi itu kelak bisa menjadi bom waktu. Saya, Lino Samusi, terima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.